Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Fitra, mahasiswa Pendidikan Sejarah dengan stambuk A311-1811. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Lepasnya Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang mendorong Timur Timur lepas dari NKRI. Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timur Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan Bersenjata Indonesia memasuki Timur Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian 5 wartawan Australia di Timur Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timur Timur secara de jure pada tahun 1979. Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya pemerintah mantan Presiden Soeharto pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui jajak pendapat rakyat Timur Timur memilih merdeka 78,5%. Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timur Timur atau International Force in East Timor dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR mencabut keputusan penyatuan Timur Timur dengan Indonesia. Adapun peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi lepasnya Timur Timur dari wilayah NKRI. Yang pertama, integrasi Timur Timur pada tahun 1967. Yang kedua, insiden Santa Cruz pada tahun 1992. Baik, saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan lagi faktor penyebab pelepasan wilayah Timur Timur. Yang pertama, tidak terpenuhi hak-hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Belum lagi minimnya sarana pendidikan, kesehatan, maupun transportasi di sana. Perkara inilah yang membuat saudara-saudara kita di Timur Timur tertarik dengan ide kemerdekaan. Yang kedua, lemahnya kesadaran politik masyarakat. Ide-ide disintegrasi yang dimainkan oleh orang asing gampang diterima masyarakat, padahal disintegrasi merupakan alat permainan negara-negara kapitalis penjajah. Yang diuntungkan dari disintegrasi adalah negara-negara penjajah. Karena itu, meminta bantuan kepada negara-negara kapitalis penjajah sesungguhnya bukan solusi, tapi justru akan menimbulkan penderitaan baru. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan upaya pemerintah dalam rangka mempertahankan Timur Timur. Yang pertama, otonomi luas yang diberikan pada Timur Timur. Yang kedua, kebebasan jejak pendapat bagi masyarakat Timur Timur untuk memilih tetap menjadi bagian Indonesia ataukah memisahkan diri dari merdeka. Yang ketiga, kebijakan Presiden B.J. Habibie dengan memberikan opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timur Timur. Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman yang semakin keras dari dunia internasional, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timur Timur dilakukan secara langsung
Menanggapi keputusan Indonesia tersebut, pihak-pihak yang berada dalam pembicaraan segitiga di atas menyepakati persetujuan New York yang mencakup masalah teknis dan substansi jajak pendapat. Jajak pendapat pun berakhir dengan kemenangan di pihak pro kemerdekaan Timur Timur. Dengan kemenangan ini, Timur Timur meraih kedaulatan sebagai sebuah negara. Kedaulatan negara merupakan satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timur Timur. Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia yang dibuktikan oleh peristiwa Santa Cruz yang menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timur Timur. Kunci dari keberhasilan perjuangan meraih kemerdekaan Timur Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu, sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan Timur Timur. Berbagai speech ads telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai keberhasilan tidak hanya Timur Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara memulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timur Timur. Terkait hal ini, SBY pernah menyatakan bahwa hasil jajak pendapat di Timur Timur pada tahun 1999 merupakan buah dari reformasi di Indonesia. Sebagaimana negara mengakui Timur Leste yang merdeka, MPR saat itu pada tahun 1999 mengakui hasil jajak pendapat tersebut. Sejak awal tahun 2000, kedua pemerintahan mencari pemecahan masa lalu yang terjadi menjelang, selama, dan segera setelah jajak pendapat. Pertama melalui pendekatan hukum dan cara kedua melalui pendekatan kebenaran dan persahabatan yang tidak berujung pada peradilan. Kedua pemerintahan sepakat untuk menempuh yang kedua melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Juga harus diketahui adalah Presiden, waktu itu Menteri Luar Negeri Horta dan Saksana, yang menganjurkan kepada pemerintah Indonesia memilih kata persahabatan karena rekonsiliasi sesungguhnya telah terjadi. Baiklah, dapat saya simpulkan, pemerintah tidak seharusnya mengambil jalur voting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Timur Timur, karena pada saat itu Timur Timur sedang dipengaruhi oleh negara lain. Indonesia pada saat itu belum menyadari bahwa di sana terdapat bahan dasar pembuat nuklir, sementara negara lain sudah lebih dulu menyadarinya. Indonesia juga terlalu percaya bahwa Timur Timur akan memilih masuk NKRI. Namun Indonesia tidak mengetahui bahwa negara lain telah menawarkan sejumlah keuntungan jika keluar dari NKRI. Juga telah melakukan tindakan konkret dalam membangun Timur Timur, semisalnya membangun patung Yesus terbesar di dunia setelah di Rio, Brasil. Sekian materi yang saya jelaskan mengenai lepasnya Timur Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan NKRI. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.